Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, kita berjumpa lagi dalam belajar bersama. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Dengan muatan pelajarannya SBDP, Bahasa Indonesia, IPA. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai kali ini, sudah siap anak-anak? Kita mulai ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Ayo kita mengamati hewan kelinci dan siput. Apa ya perbedaan antara kelinci dan siput? Karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Karakteristik kelinci. Kelinci adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang kedua, kelinci bergerak dengan 4 kakinya. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Kelinci gerakannya cepat. Sekarang kita ke karakteristik siput. Siput adalah hewan avertebrata atau yang tidak mempunyai tulang belakang. Siput bergerak dengan otot perut. Siput memiliki cangkang. Siput gerakannya sangat lamban. Nah, itulah perbedaan dari karakteristik kelinci dan siput. Kira-kira apa masih ada lagi ya perbedaannya? Silahkan kalian cari sendiri. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata lainnya yaitu biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Mari kita amati organ gerak siput. Kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya, kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Coba kalian berlatih untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian yang berjenis hewan avertebrata. Kemudian kalian identifikasikan organ geraknya. Sekarang mari kita membaca bacaan dengan judul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut?
Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Berdasarkan bacaan tadi, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Dalam paragraf pertama, ide pokoknya adalah siput dianggap hewan lamban dan menjijikan. Kalimat pengembangnya silahkan kalian catat sendiri. Untuk paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya silahkan kalian coba untuk mencari ide pokoknya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari ragam cerita atau ilustrasi. Corak ragam cerita atau ilustrasi itu ada 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya adalah lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh yang seperti pada gambar. Ragam gambar cerita berikutnya yaitu karikatur, merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur ini mengandung kritikan dan sindiran. Corak gambar cerita berikutnya yaitu kartun yang sering kalian tonton. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Corak ragam cerita berikutnya yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sekarang coba kalian buat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah seperti bacaan yang tadi kita baca. Kalian bisa memilih corak gambar cerita, misalnya dekoratif, kartun, dan yang lain. Alhamdulillah, itu tadi pembelajaran 5. Seperti biasa, kalian laksanakan tugas latihan dengan didampingi oleh orang tua. Jangan lupa
tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.